Oke, kali ini kita cobain dulu rasa berkendara dari Lexi ya. Karena kemarin kan kita review stay gitu. Nah sekarang kita coba test drive sambil jalan. Panjang 25 km. Nah dengan kondisi bensin 1, 2, 3, 4 bar ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, here we go. Oke. Pertama-tama gue ucapkan terima kasih buat kalian yang udah pantengin terus Barigikun Official, dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah subscribe. Selamat pagi semuanya, salam semangat. Ya betul, kali ini kita sedang bawa Lexi kebetulan ya, Lexi LX 155 yang sempat kemarin kita review stay kemarin ya. Nah ini kita bawa jalan dengan rencana jarak tempuh 25 km kurang lebih ya di 24 atau 25 lah ya. Nah untuk posisi berkendara, kalau bagi gua posisi berkendaranya ini lengan itu tidak terlalu menjadi tumpuan, bahu tidak terlalu menjadi tumpuan, dan untuk joknya itu bisa terlihat lebih ergonomis duduknya. Jadi jok depan sama belakang tuh kayak dibuat celong gitu, dibuat cepung ya, dibuat cepung ke dalam. Nah kalau gua bilang so far selama gua pakai ini nggak ada masalah ya bagi posisi ridingnya. Cuman yang agak sedikit mengganggu itu di bagian sini kaki. Jadi bagian kaki itu kita nggak bisa full rata kakinya. Jadi di bagian dekat jari-jari itu agak sedikit ada tanjakan. Jadi harus agak naik gitu. Jadi harus seperti ini biar lebih nyaman posisinya, dan bagian paha itu tertopang dengan baik nih. Ya posisinya seperti ini, tapi ya nongol tuh kakinya, nongol perjalanan gitu. Tuh. Nah beres di situ doang. Terus memang bagian spakbor bawah ini bukan spakbor ya, apa sih ya, ini ya bisa dibilang dashboardnya itu lebih pendek juga. Jadi ya agak sedikit mengganggu ya posisi kaki. Berbeda dengan saudaranya NMAX gitu. NMAX sama Aerox itu bagian tengahnya kan ada kayak sekat. Nah sekatnya itu kan buat tangki bensin. Sedangkan tangki bensin LX ini kan ya teman-teman udah tahu lah di bawah jok. Jadi memang dia rata gitu, rata lantai. Ya cuman posisi kakinya tidak rata lantai, agak sedikit tanjakan di bagian depannya. Nanti gua stock shoot ya. Nah kayak gitu. Tapi so far kalau untuk jalan ya ini agak sedikit menopang paha ya. Paha segini agak sedikit menopang. Biar menopangnya lebih maksimal ya kita begini, kakinya maju ke bawah, ke depan. Gitu. Cuman lagi-lagi steeringnya itu nggak berat. Jadi steeringnya itu kalau bisa dibilang enteng lah, karena dia nggak terlalu bongsor, nggak terlalu lebar, dan dia nggak terlalu bawah. Ya, moncong depannya juga nggak terlalu panjang. Jadi nggak terlalu berat juga buat manuver gitu. Cuman kalau untuk manuver ya dengan dimensi dia yang lebih pendek dari keluarga Maxi, ya mungkin dia hampir mirip lah dimensi panjangnya dengan Aerox. Nanti akan kita coba tampilkan tabel dimensinya. Gue pernah naik PCX. Nah naik PCX itu kayak view
view kabinnya tuh lebar banget gitu loh, jadi kayak berasa luas gitu, jadi berasa lebar gitu. Cuman ya pastilah didesain udah udah didesain se ergonomis mungkin gitu ya. Nah ini dia posisi Lexi dengan tinggi gua 165 ya, gua juga lupa sama tinggi gua sendiri ya, sekitaran gitu lah. Ini udah cukup menopang lah bagi gua ya, meskipun kalau lagi berhenti lampu merah gua agak sedikit jinjit nih. Emang dia terkenal road clearance-nya cukup tinggi ya. Kemarin aja apa ya, di lampu merah gue jinjit. Nah ini aja gue jinjit nih, gue jinjit, aspal tuh nggak kepegang. Aspal tuh nggak kesentuh. Iya. Jadi emang bisa dibilang unik sih, unik ya. Lexi ini kenapa memang banyak yang kurang suka sama desainnya, mungkin ya emang desainnya itu agak maksain gitu, agak maksain, nanggung juga gitu loh. Dan lagi-lagi kurang ada unsur lancip-lancipnya ya kan. Ya tahu sendiri kan, orang Indonesia sukanya yang lancip-lancip bro, yang tajem-tajem gitu. Ya lu lihat aja bahasa dari depan sampai belakang itu garis lekukannya itu tumpul. Kalau gua sih tipe yang nggak terlalu masalahin desain ya, yang penting eye-catching lah, desainnya nggak yang terlalu aneh, eye-catching aja dilihatnya gitu ya, cocok lah, so-so lah, nggak yang muluk-muluk kalau soal desain gua. Yang penting performa harian daily use ini dia tercukupi gitu. Untuk motor yang sekelas LX, sekelas 155, bagi gua daily use ini udah cukup mumpuni gitu ya. Dengan range gua isi bensin tiap 3 hari sekali, itu udah cukup. Irit lah, mau berharap apa gitu, mau isi bensin seminggu sekali. Motor hybrid aja bro. Lagian motor hybrid kita belum punya guys, adanya motor full EV ya, motor listrik. Nah itu gue belum pernah nyoba tuh motor listrik gimana, saya perhatiin katanya sih lebih kenceng ya karena ada motor listriknya gitu. Motor listriknya lebih wow gitu ya tenaganya. Kenceng sih enggak, cuman mungkin tarikan bawah awal kenceng deh ya, mungkin nanti suatu saat gue bisa review motor listrik ya. Ya mungkin itu dia opini gua soal posisi berkendara dari Lexi. Jadi dibilang plus minusnya ada ya. Plusnya posisi riding tuh bahu nggak jadi itu tumpuan gitu, jadi lower back, kalau yang gua berasa tuh lower back sih. Jadi emang lower back nih menjadi lumayan terasa gitu. Nah, satu lagi hampir ketinggalan. Katanya Lexi ini diklaim bisa bawa galon ya. Ya sebenarnya bisa-bisa aja sih. Waktu kemarin gue nyoba bawa galon satu, tapi belah kanan ya. Enak kalau dua bisa diikat gitu. Kalau kanan tuh emang sih agak sempit ya, jadi ruang buat apa berdirinya galon tuh sedikit, jadi harus buat tahan. Jadi ya kira-kira seperti itulah rasa berkendara dari Lexi. Kalau buat handling manuver ya so-so oke lah. Ini gua buat selap-selip, nah kayak gini set ya kan. Nah, lihat dulu ke kiri ke belakang ada motor. Nah ya kayak gitu. Jadi kalau buat sat-sat ya, buat manuver lincah sih lincah, gesit. Karena lagi yang gua bilang kemarin, apa, suspensionnya kalau dikasih dua tuh malah jadi lebih legit lah, sama handlingnya lebih oke. Handling kalau dibilang lincah, gesit.
Suspensi emang banyak yang bilang keras. Karena kalau suspensi empuk itu ngaruh ke handling, bro. Nah, mungkin ini kenapa dibikin keras ya karena itu. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nontonin Barikikun Official sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jika ada opini atau pendapat, tips and trick, bisa tulis di komentar. Dan terima kasih udah stay tune. Jangan lupa subscribe and see you next video. Thank you. Bye bye.